Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Sehat ya? Kemarin pertemuan sebelumnya nih kita sudah mempelajari masih di vektor mengenai vektor satuan, yaitu vektor kalau dia di sumbu X dia satuannya I, kalau di sumbu Y satuannya J. Nah, kemarin kita baru bahas untuk satu vektor. Sekarang gimana ceritanya kalau ada dua vektor diminta dijumlahin? Bisa nggak vektor dijumlahkan? Tentu saja bisa, makanya ada judul penjumlahan vektor. Kita akan membahas penjumlahan vektor untuk dua cara. Yang pertama nanti secara grafis, kita akan menjumlahkan vektor secara grafis. Ada juga menjumlahkan vektor dengan cara analitis. Kalau secara grafis, ini nanti kita diminta untuk gambar nih, gambar menggambar. Nah, selain gambar, kita juga bisa hitung-hitung nih. Dengan cara vektor analitis, kita hitung secara matematis. Nanti kita kenal ada yang namanya trigonometri. Nah, nanti saja saya sampaikan ketika kita sampai di vektor analitis. Sekarang kita coba pelajari bagaimana cara menjumlahkan vektor secara grafis dulu ya. Oke, di penjumlahan vektor secara grafis. Menggambar vektor yang dijumlah ada dua cara nih teman-teman. Kita langsung bahas untuk cara yang pertama. Yang pertama namanya teknik atau cara poligon. Atau kadang-kadang ini disebut juga teknik segitiga. Apa artinya? Dari segitiga dulu deh yang kita kenal. Segitiga artinya, iya ada segi, seginya ada tiga. Segi, 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 gini kan ya segitiga ya. Nah sekarang kok dia diatauin sama si poligon, emang poligon artinya apa? Poli artinya banyak. Gon artinya gonal. Iya, garis atau segi. Berarti segi banyak. Nah, kalau segitiga ini vektornya 2, yang satu ini hasil totalnya. Kalau poligon, seginya banyak. Artinya mereka ya sama aja sih. Ini kata kuncinya adalah, tak kasih kata kunci di sini ya, bagaimana cara menjumlahkan vektor secara gambar dengan teknik poligon. Kata kuncinya diingat-ingat ini, sambung, menyambung. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Gak ada hubungannya ya. Kita lanjutkan. Nah, ingat-ingat kata kuncinya, sambung menyambung. Artinya contoh langsung ya. Contoh. Kita turunin ya. Kita punya vektor A. Dan juga vektor B. Nah, kamu lihat. A arahnya lurus ke kanan. B arahnya agak miring ke atas. Lebih pendek dari A. Sekarang misalnya perintahnya. Tentukan resultan vektor A ditambah B. Nah, kamu disuruh nyari kalau ada A sekian, B sekian, A kalau dijumlahkan sama B jadinya gambarnya gimana? Misalnya nih. Gimana gambarnya? Ingat kata kuncinya, sambung menyambung. Artinya vektor A kamu gambar, terus disambung sama vektor B. Langsung kita jawab, gambar vektor A. Sama ya, usahakan sama arah maupun panjangnya. Ini bagusnya sih kamu nek gambar-gambar gini pakai penggaris ya. Di sini saya nggak punya penggaris. Tapi kalau kamu nyatat di buku catatanmu pakai penggaris ya, biar gambarnya bagus. Kita sambung dengan vektor B. Ini dia vektor B, berarti A-nya dari ekor ke kepala, B-nya kita sambung, berarti dari ekor ke kepala juga. Ekor ke kepala.
Nah, kurang lebih gini ya. Ini B. Nah, sekarang A ditambah B itu jadinya gimana? Berarti kita gambar vektor resultannya. Apa itu resultan? Nanti kamu akan sering ketemu kata-kata resultan di vektor. Resultan ini artinya total. Entah dikurangi, dijumlah, diapakan, dioperasikan begitu ya. Hasil akhirnya nanti disebut sebagai resultan vektornya. Atau vektornya namanya vektor resultan. Nah, ini resultannya kita gambar dari awal vektor yang pertama kita gambar. Pertama kita tadi gambar A dulu ya. Dari awal, lalu berakhir di kepalanya vektor yang terakhir kita gambar. Kita tadi gambarnya A disambung ke B. Berarti akhirnya di sini kan? Lalu dari awal sampai akhir kita tarik garis. Garisnya mencong. Ini adalah resultannya atau totalnya, yaitu total A ditambah B. Nih, A tambah B ini sama dengan ini. A tambah B. Nah, coba kita gambar A tambah B, tapi kita gambarnya B duluan. Boleh nggak sih? Boleh, karena A tambah B itu sama dengan B tambah A. Kita gambar B duluan. Berarti miring ke atas. Gini, sesuai soalnya kita. Lalu disambung dengan lurus ke sana. Nah, ini A. Resultannya sama. Dari awal kita berangkat sampai akhir tadi selesainya. Lalu kita tarik garis lurus. Seperti ini adalah resultannya. A ditambah B. Atau B ditambah A, sama saja. Nah, kita coba cek. Segitiganya beda sih ya garisnya nih. Tapi kita lihat. Resultannya sama ya. Sama-sama sepanjang ini. Lalu sama-sama ke atas, miring ke atas. Itu cara untuk teknik poligon. Lanjut. Yang kedua adalah teknik jajar genjang. Saya kasih kata kunci lagi ya, biar kamu ingat. Jajar genjang, kata kuncinya adalah ekor-ekor dari vektornya ini kita ikat jadi satu. Ekornya diikat. Contoh, masih kita menggunakan yang tadi. Tadi kita punya dua vektor, A lurus ke kanan, B agak miring ke atas. Lalu soalnya adalah tentukan resultan vektornya A ditambah B. Gini ya. Soalnya masih sama. Kita coba teknik yang kedua menggambar dengan teknik jajar genjang. Ekornya diikat. Artinya, ini kan ada ekor nih. Ini juga ada ekor ya. Kita satukan ekornya nih. B-nya kita geser ke sebelah sini, diikat. Berarti gini gambarnya. A, ini adalah A, B-nya naik ke atas, ekor ketemu ekor. Ini B-nya. Nah, gini. Kalau tadi kan kepala terus disambung sama ekornya tuh. Kalau sekarang ekor sama ekornya diikat. Lalu langkah selanjutnya adalah ini kayak namanya kan jajar genjang nih. Berarti kita buat dari dua vektor ini, kita bikin skema jajar genjangnya. Jajar genjang itu kan gini ya, artinya panjang sisi yang berhadapan ini sama, baik panjangnya maupun kemiringannya. Ini juga nih, ini sama ini nih sama, miringnya sama panjangnya. Makanya namanya jajar genjang. Nah, di sini kita punya dua. Kita sudah punya dua nih, ini sama ini. Sekarang kita gambar ini dan ininya. Mari, kalau ini ke sana sepanjang sekian, maka depannya juga arahnya ke sana sepanjang sekian. Kurang lebih gitu ya. Lalu ini, kalau ke atas pendek begini,
Ini juga ke atas miringnya pendek segini. Ini kita bikin garis titik-titik karena dia bukan vektor yang baru ya. Ini cuma skema jajar genjangnya. Jadi nanti kamu gambar titik-titik saja. Agar membedakan dengan vektor yang ada di soal. Nah, kita sudah punya jajar genjang nih. Dua vektor ini dan skema jajar genjangnya. Lalu vektor resultannya yang mana? Vektor resultannya atau totalnya ini adalah dari ekor ke ujung sini, ke ujung jajar genjang. Jadi dia diagonalnya. Dari ekor kita gambar. Nah, ini adalah resultannya. A ditambah B. Kalau kita lihat dengan hasil yang tadi sama nggak sih? Yuk ngintip dikit. Ini tadi ke atasnya miring ke kanan dikit ya. Kalau jajar genjang, wow sama ternyata. Iya sama ya. Jadi mau dikerjakan dengan jajar genjang maupun dengan poligon, hasilnya akan sama. Cukup paham? Kita coba contoh soal ya, biar kamu tambah paham. Kita coba soal di bawahnya.